أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليات الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Riki Perdana bisa menyapa pemirsa setia RTV tentunya di kajian yang insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Nah pemirsa dan jamaah yang ada studio, Tombo Hati kita bukan hanya mendengarkan tausiah saja, tapi kita juga bisa berbagi cerita, menambah ilmu, dan yang paling penting adalah menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan acara Tombo Hati bukan hanya buat jamaah yang ada studio, tapi buat pemirsa di rumah juga bisa berbagi cerita di sini. Caranya gimana sih Riki? Gampang banget. Tinggal datang ke sini atau kirim video, terus upload di Instagram. Follow Instagram kita @tombohati_rtv atau bisa kirim ke nomor WhatsApp-nya di 089792475525. Saya ulangi sekali lagi. 089792475525. Nanti videonya yang dikirimkan langsung kita tayangkan dan langsung dijawab sama guru kita. Dan kebetulan hari ini sudah ada guru kita Ustadz Erik Yusuf yang tadi sudah membacakan surat Al-Ahzab ayat 33. Kalau begitu kita langsung sapa guru kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Buat semuanya di sini mari kita doakan ya, mudah-mudahan Ustadz kita, guru kita hari ini selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berbicara soal jamaah yang ada di studio, kali ini jamaah saya agak sedikit beda. Kenapa? Biasanya majelis taklim ibu-ibu, tapi sekarang muda, cakep, keren, cantik. Wah, ini adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi. Wah. Nah, ini temanya kali ini sesuai dengan Al-Ahzab 33 tadi yang dibacakan sama Ustadz guru kita. Saya pengen nanya sama adik-adik terutama yang perempuan ini, yang akhwat. Siapa yang suka dandan? Halo siapa? Ayo siapa? Dandan itu nggak apa-apa sih, tapi kalau yang namanya terlalu menor, berlebihan itu katanya nggak boleh. Karena itu termasuk dalam kategori tabaruj. Nah sebenarnya Riki juga di sini baru belajar seperti apa tabarus. Nanti akan dijelaskan sama guru kita, Ustadz Erik Yusuf, seperti apa pengertian dari tabarus, syaratnya dari tabarus seperti apa. Tafadhol Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih semangat semua ya. Ini nih majelis taklim kalau udah anak-anak muda gini, seger-seger begini, kita juga ikut semangat juga ya. Saya kembali lagi kayak teman mereka, Ustaz. Beda tipis. Emang kelihatan beda tipis? Iya, kelihatan. Pecinya. Begini. Kalau kita lihat tabaruj, ini kalau madrasah nih pasti juga belajar kan. Tabaruj itu dari apa secara lughah diambil dari kata apa? Dari kata apa? Baroja. Baroja ya. Baroja itu artinya sebetulnya sesuatu yang nampak jelas atau menonjol, itu baroja. Ya.
Makanya kalau yang namanya benteng disebutnya apa? Bahasa Arabnya benteng? Burujun. 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 Ya, al-buruj. Itu apa? Sama-sama al-buruj itu apa? Gugusan bintang. Itu dari kata burujun itu benteng. Baroja itu sesuatu yang nampak. Dia kalau dari jauh tuh nampak jelas. Kalau benteng itu kan jelas tuh. Benteng itu tinggi, jelas kan? Tampak jelas. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat tabaruj, berarti apa? Ada satu upaya ya yang membuat sesuatu itu nampak jelas. Itu yang namanya tabaruj. Nah, kita harus memahami begini. Ketika seseorang disebut tabaruj itu seperti apa? Nah, kalau di dalam atau disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa yang namanya tabaruj itu seorang wanita ya yang kemudian berusaha untuk menampakkan sesuatu ya perhiasan atau kecantikan dirinya kepada seseorang yang bukan mahramnya dan dengan dasar niat ingin menimbulkan syahwat. Itu. Jadi tabaruj itu. Nah, makanya disebutkan di dalam ayatnya di situ wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jangan kalian itu keluar rumah wanita-wanita bertabaruj ya seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Emang gimana kalau tabaruj orang jahiliyah zaman dulu? Zaman dulu para wanita itu ya ketika zaman jahiliyah keluar dari rumah itu mereka itu ingin kemudian diperhatikan oleh laki-laki ya agar supaya laki-laki itu kemudian berkeinginan terhadap wanita tersebut. Jadi kalau misalnya pakai parfum yang kemudian wangi banget supaya kalau kita lewat semuanya udah langsung ngecium nih. Ini nih. Ini pasti parfumnya si ini gitu misalnya ya. Kalau pakai sesuatu jangan sampai kemudian membuka atau membuka auratnya agar supaya orang-orang melihat dia. Bahkan ini orang wanita jahiliyah zaman dulu kan. Jadi kalau keluar itu seksi-seksi lah, seksoy ceritanya gitu. Supaya orang-orang wih gitu. Terus kemudian kalau pakai tadi parfum gitu ya. Nah, kemudian ketika Islam masuk di mana ada yang namanya perintah menutup aurat, berarti kan para wanita ini kalau keluar rumah dia sudah tertutup auratnya kan? Orang-orang muslim yang sekarang sudah kemudian pada masa Rasulullah kemudian sudah ditutup, menutup aurat, tapi masih bisa disebut tabaruj. Kenapa? Bahkan oleh Allah disebutkan jangan kamu para wanita itu walaupun tertutup tetapi kemudian menghentakkan kakinya. Kan kalau zaman dulu tuh kalau di Arab itu suka pakai gelang kaki kan. Jangan kalian menghentakkan gelang kakinya supaya bunyi tring dan orang-orang melihat kepadanya. Iya. Itu juga tabaruj. Jadi ada satu niat yang memang udah tertutup semua, tetapi dia itu ingin diperhatikan dengan cara menghentakkan kakinya agar semua kemudian melihat. Nah, jadi artinya tabaruj itu upaya agar seseorang ini atau wanita ini itu ingin diperhatikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya ya, bahkan dengan niatan ingin kemudian ada agar supaya berkeinginan atau misalnya memunculkan syahwatnya. Nah, ini adalah tabaruj. Nah, kalau kita sudah memahami tabaruj ini, artinya seperti apa sih yang kemudian masuk kategori tabaruj gitu. Kayak tadi dandan misalnya gitu. Ya. Berdandan itu kan ya baik ya sebetulnya para wanita ya kan berdandan. Kenapa? Karena Allah indah, Allah maha indah, Allah mencintai atau menyukai keindahan. Allah itu baik, maha baik, mencintai atau menyukai kebaikan. Ya kan? Nah, makanya kita itu mestilah kemudian juga nampak kita ini indah. Kita juga harus kemudian menampakkan rapi, tetapi harus santun. Ya, karenanya ada aturannya, dituntun sama agama ini. Berdandan seperti apa sih yang kemudian tetap menjaga kesopanan? Jangan terlalu berlebihan dalam berdandan, ya. Artinya jangan kemudian kita terlalu menor, apalagi dengan niat tadi, ya. Niat ingin kemudian
diperhatikan supaya menarik perhatian gitu. Jangan. Menarik perhatian itu tidak perlu dengan kemudian dandanan yang menor dan lain-lain, jangan. Tetapi kedepankan yang namanya akhlak. Nah, dengan akhlak, insya Allah nih, ini begini aja kan udah rapi-rapi ya. Udah cukup lah. Kalau yang namanya akhwat itu jangan takut. Kalau dia sudah berhijab, itu kan jadi fokus itu. Kalau mukanya udah fokus, semuanya jadi tampak cantik. Masya Gitu. Allah. Apalagi dengan akhlak. Masya Allah. Oh, kalau orang yang baik itu ya, semuanya itu dengan akhlak yang baik, semuanya jadi terasa nyaman. Orang tuh terasa seneng gitu, karena akhlaknya baik, santun gitu. Ustadz, nanti tausiahnya kita lanjutin lagi. Siap. Saya pengen nanya nih buat semua yang ada di sini. Gimana tadi penjelasan dari guru kita? Ada masuk ya? Bahwa sesuatu yang berlebihan, make up terlalu berlebihan itu nggak baik, bener kan? Nah, ini menarik banget, dan buat pemirsa di rumah, Ustadz Erick Yusuf akan melanjutkan tausiahnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian Tombo Hati. Nah, pemirsa yang baru bergabung dengan kami, Tombo Hati sekarang segmen 2. Jadi sekarang temanya adalah agar terhindar dari golongan tabarruj. Oke. Yang seperti apa tuh, Ustaz? Baik, Tafadhol. kita lanjutin ya. Tadi yang namanya tabaruj kita udah paham kan? Nah sekarang gimana caranya supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang tabaruj tadi? Paling pertama adalah apa? Niat. Lurusin niatnya. Innamal amalu Binian. niat. Jadi lurusin niatnya nih, ya. Ibu-ibu juga kan, lurusin niatnya. Kalau niatnya dari awal udah, ini nih. Saya nih kalau misalnya orang lain pakai lipstik merah, saya mau yang pelangi aja. Wah, itu kan udah awalnya udah pengen gitu ya, udah pengen diperhatiin dan lain-lain. Artinya jangan seperti itu. Luruskan niatnya yang penting insya Allah kalau kita pakai baju, kita niatnya pengen Allah ridho memperbaiki yang namanya akhlak kita, ya kan? Kalau kita dandan juga sama, doanya sama juga. Nah, jadi luruskan niat. Jangan sampai justru niatnya memang, mumpung ini nih, cowok-cowok lagi pada kumpul. Wih. Wah, ya. Bisa jadi pusat perhatian Bisa ini. jadi pusat perhatian. Gimana kalau misalnya kita matanya kita ubah sedikit, yang tadinya 2 kita tambahin 1 jadi 3. Kalau begitu kan malah jadi repot ya. Luruskan niat. Penting sekali masalah niat. Karena semua amal perbuatan kita itu sangat bergantung kepada niatnya. Nah, yang kedua itu tundukkan pandangan godul basor. Godul basor itu bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk para wanita, para akhwat. Tapi Tar, kadang-kadang kalau ngomong sama orang tuh, kalau ngomong tuh lihat mata dong, tatap mata saya. Karena kalau gini bohong katanya gitu. Bener, itu gimana tuh, Tar? Godul basor ini bukan terus kemudian kita ngomong begini, saya begini, terus begini, enggak. Tapi artinya, nih, apa ini? Dalam tanda petik pemahaman godul basor itu, menundukkan pandangan itu agar kita itu mengontrol pandangan kita. Jangan sampai ngelihat begini terus kemudian ada yang ngikut tuh. Biasanya nafsu ngikut tuh. Pertama kan gini, kalau kita lihat nih awal nih, lihat yang cakep itu subhanallah. Udah langsung ngalihin muka gitu. Tar. Cakep kan? Nah. Pandangan pertama tuh. Jadi kalau pandangan pertama nggak apa-apa masih halal. Jadi peloton terus, subhanallah. Enggak gitu juga Gimana? Itu mah jadi subhanallah. Bahaya itu. Jadi subhanallah cakep nih. Cakep. Yang kedua alhamdulillah, Alhamdulillah. mulai itu dia. Nah. Yang ketiga astagfirullah. Kenapa? Udah mulai itu terbayang-bayang. Nah, Gitu. jadi sebetulnya bagaimana kita mengontrol tadi? Ketika pandangan pertama, kita mengagumi, alhamdulillah, subhanallah sudah. Habis itu tundukkan pandangan supaya nggak ada yang ikut. Kalau enggak nanti ada yang ikut tuh. Biasanya gitu kan? Iya. Ibu lihat Ricky, cakep banget. Masya Allah. Ya kan? Subhanallah. Masya Allah. Udah cukup. Jangan diterusin. Kalau diterusin, Wah, serem juga antagonis ini mukanya. nanti setan itu masuk ke dalam lewat apa? Lewat pandangan mata. Ya nggak? Iya. Setan tuh masuk lewat pandangan mata gitu. Apalagi kalau yang namanya akhwat, kenapa harus pakai apa namanya Hijab. baju yang syar'i itu?
Kenapa? Karena yang namanya akhwat kalau keluar rumah, set, itu yang namanya setan udah langsung numpuk dan membuat mata-matanya ikhwan ini melihat ke sana memang dan diperindah. Jadi nggak usah pakai dandanan yang macam-macam aja, yang namanya akhwat mah udah dibikin indah sama setan. Supaya semua ngelihatnya tuh wow gitu loh. Ingat, tundukkan pandangan. Baik bagi yang akhwat maupun bagi yang ikhwannya, tundukkan pandangan. Ini penting sekali. Yang ketiga, nah ini kembali ke menutup aurat tadi. Baik bagi wanita-wanita nih ya, menutup aurat. Jadi jelas gitu. Jangan kemudian udah pakai hijab dikasih sedikit lihat gitu, ruang-ruang sedikit, atau misalnya pakai hijab sudah bagus tertutup tetapi yang menerawang gitu kan. Ada yang pakai hijab tetapi yang diketat-ketatin gitu. Jadi itu kan baroja. Jadi jangan sampai tadi ada ruang-ruang imajinasi. Maksudnya ruang imajinasi itu ya tadi pertama nggak sempurna tuh karena memang tidak semuanya tertutup misalnya. Atau kemudian pakai yang menerawang, atau yang tadi yang kemudian ketat-ketat. Nah, 3 ini saja secara sederhana kalau kita jaga, kita ini akan lepas dari golongan orang-orang yang bertabaruj tadi. Kenapa? Karena ngeri banget. Kalau yang namanya tabaruj itu kayak tadi tuh judulnya. Itu api neraka itu akan menjilat orang-orang yang bertabaruj itu. Nah, dijilat begitu. Kebayang nggak? Tapi sampai sama api neraka. Ngeri kan? Nah, jadi jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai kita itu kemudian lengah sampai kita bertabarus atau masuk ke dalam niat-niat yang pengen kita tabarus tadi. Nah, itu intinya. Dari sekarang mulai berpikir begini. Kalau buat yang akhwat sama ikhwan juga, kira-kira pakai baju apa sih? Pakai baju gimana sih yang Allah ridho gitu. Ya. Kemudian kita itu bergaul dengan siapa sih yang Allah ridho? Bicara seperti apa sih yang Allah ridho? Ke sekolah seperti apa sih belajar yang Allah ridho? Berteman seperti apa yang Allah ridho? Lihat yang seperti apa yang Allah ridho? Bicara seperti apa yang Allah ridho? Nah, kalau semuanya barometernya, ukurannya itu untuk mencari ridho Allah, wah ini insya Allah kita akan terjaga. Nah, seringkali lupa. Seringkali kita itu melihat, wah ini tren nih. Tren ini ternyata sedikit agak-agak kemudian melanggar kaidah syar'i misalnya. Yang penting ngetren. Nah, jangan sampai begitu. Masih muda gayanya kan harus ngikutin zaman dong. Sekarang mah yang keren itu ya, yang syar'i tapi juga bisa keren. Iya, yang ngetren itu ya, kita lihat banyak loh model-model hijab-hijab yang ngetren, betul nggak? Yang keren tetap, yang masih bisa kemudian kita beraktivitas dan lain-lain. Itu tinggal kita kreatif aja, lihat gitu. Jangan sampai nanti, saya ini pakai hijab, ya udah saya nggak mau beraktivitas, nggak mau ini, jangan. Tetap aktivitas itu mesti, karena masih pada muda-muda, itu aktivitas itu masih tetap harus kreatif malah. Bagaimana nih hijabnya, masih tetap menutup aurat, masih tetap terjaga, masih tetap syar'i, tetapi tetap bisa kemudian bergaul. Gitu. Luar biasa. Jadi hari ini ilmu kita bertambah banyak lagi nih Ustaz. Seperti yang tadi saya bilang, Guru, kalau yang namanya acara Tombo Hati ini bukan cuma buat jamaah yang ada studio, tapi juga buat jamaah yang ada di rumah. Jadi katanya mereka juga mau curhat yang udah mengirimkan video. Jadi buat pemirsa di rumah, saya mengajaknya buat pemirsa, kalau ingin curhat, berbagi cerita, jangan lupa kirim videonya ke kita, upload di Instagram, terus mention @tombohati_rtv, atau bisa kirim di 0897 9247 525. Jadi sekali lagi 0897 9247 525. Nanti videonya langsung kita jawab. Seperti apa videonya nanti akan kita lihat bersama, curhatan pemirsa. Tapi buat pemirsa jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap tentunya di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Ya, kembali ke kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Ya, sekali lagi saya mengajak pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati dari Senin sampai dengan Jumat hanya di RTV. Dan sekarang udah segmen 3, waktunya saya mengasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya seperti apa ceritanya. Langsung saja kita saksikan video kiriman curhat dari pemirsa di rumah. Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Arif. Saya pengen curhat.
kenapa istri saya kalau di rumah itu tuh dandanannya biasa aja, tapi kalau di rumah itu tuh asal kali keluar setiap ke warung atau apalagi arisan itu tuh selalu menor, dandanannya tuh berlebihan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, bagaimana cara bilanginnya supaya istri saya itu nggak sakit hati. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Ustadz, curhatan dari jamaah yang ada di rumah. Ya. Seorang suami yang memiliki istri, tapi istrinya ini suka dandan, pergi ke warung aja pakai lipstik, blush on, maskara. Ya hafal banget ya saya gitu. Iya. Jadi Kelihatannya suka juga ya? jarang Ustadz, jarang Ustadz. Jadi kalau misalnya jarang-jarang kalau saya dandan saat gitu. Tapi intinya kalau misalnya dia pengen negur istrinya itu dengan cara yang baik seperti apa tuh? Mungkin itu penjelasan dari pertanyaan dari jamaah di rumah. Gini ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita itu di dalam menjawab atau di dalam kemudian menuntun istri atau kemudian mengingatkan suami atau anak atau orang tua dimanapun, kita itu tawasau bil haq itu mestilah menggunakan tuntunan yang memang dituntun oleh Al-Quran atau dijelaskan oleh sunnah. Ya, jadi jangan sampai kemudian kalau misalnya kita niatnya kita pengen ngasih tahu nih, tapi caranya salah, dia nggak akan dapat kebaikan, akan diterimanya jadi jelek, akan diterimanya jadi salah juga. Jadi mesti niatnya benar, caranya mesti benar, kemudian aturannya juga mesti benar. Nah karenanya balikan itu kepada tuntunannya. Jadi kita bicara baik-baik nih ya sama istri kita bahwa Bu, kamu nih kalau misalnya keluar rumah ke pasar ya, ini dandan gitu. Di rumah nggak pernah dandan misalnya gitu. Padahal saya yang pengen lihat ibu ini, kecantikan ibu ini gitu ya. Ibu ini cantik banget, nggak dandan aja udah cantik, saya udah demen, apalagi dandan misalnya gitu. Nah dengan cara yang halus tadi bicara bahwa kalau seandainya di dalam tuntunan agama yang namanya kecantikan seorang wanita itu untuk suaminya, ya, untuk mahramnya. Jangan sampai kecantikan itu sekarang jadi terbalik-terbalik. Hati-hati nih ibu-ibu nih, ya di rumah juga. Jangan terbalik-balik. Bagian di rumah daster bolong-bolong semuanya ya. Ya kan? Biar enak Tat, anginnya masuk. Kan kalau di rumah panas. Gitu. Iya. Bagian keluar rumah cakep, wangi, ya kan? Cantik. Bagian di rumah acak-acakan, di sini roll rambut. Roll rambut di sini. Wah, di pipi roll rambut juga. Maksudnya di rumah itu perlihatkanlah kecantikan kita untuk suami gitu ya. Nah jadi jangan sampai cantik di luar, di rumah acak-acakan. Jangan. Tapi jangan juga di luar acak-acakan terus cantiknya cuma di rumah. Jangan. Bagian keluar beli roll di sini kan. Oh ngaco gitu ya. Nggak, tapi intinya adalah kita proporsional. Kita mesti proporsional, insya Allah. Bagaimana kita mengingatkan istri kita bahwa jangan sampai masuk ke golongan orang-orang yang tabaruj tadi. Jangan sampai kemudian ada walaupun tidak niat tetapi masuk ke dalam fitnah tadi. Nah kemudian cara bicara sama istri itu dudukan kembalikan semuanya ke tuntunan agama. Jadi bukan keinginan suami tetapi ini memang menegakkan al-haqq atau menegakkan aturan agama. Gitu. Kalau menegakkan aturan agama lebih enak kita ngingetinnya. Kalau tiba-tiba suami yang bilang saya nggak mau ibu keluar cantik, wah itu kan jadi repot kita. Itu sebenarnya penekanan yang tidak baik. Tidak baik dan salah. Ya jazakallahu khairan kasihan Ustaz. Jawabannya mudah-mudahan masalah dari jamaah yang ada di rumah terselesaikan dan istrinya kembali seperti istri-istri yang biasanya Ustaz, dan tetap cantik tapi tidak berlebihan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang seperti janji saya, waktunya saya untuk mengajak semua pemirsa di rumah untuk kita beri kesempatan buat jamaah yang ada studio untuk bertanya. Saya mau kasih kesempatan, siapa yang mau uang? Sampai di sana juga Pak pada mau. Sekali lagi, siapa yang mau bertanya? Nah ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Jadi saya punya adik perempuan, usianya 2 tahun di bawah saya. Kalau dia nggak pakai make up biasa aja mukanya. Tapi kalau udah pakai make up, mukanya jadi lebih Luar dewasa. biasa. Jadi banyak orang yang ngira kalau adik saya itu malah kakak saya. Itu termasuk tabarut nggak Pak Ustadz?
Saya sedang membayangkan begini, Farid aja umurnya sebegini kan gitu ya. Iya. Umur berapa ya? 17. Ih, beda tipis. 17, saya 19. Ih, terus, Beda 2 tahun kan. Adiknya dandan nih. Heeh. Dandan, mungkin dandannya stylenya style ibu-ibu. Jadi disangkanya ibunya, disangkanya siapa? Kakaknya. Kakaknya. Nah, ini permasalahannya salah dandan. Iya. Boleh jelas ya. Tapi intinya kalau yang muda-muda begini itu nggak perlu dandan menor-menor juga, udah cantik semua, lihat aja cakep semua, bener nggak? Masya Allah. Iya nggak? Oh bener tuh lihat. Iya kan, kalau yang muda-muda begini mah ya Bu ya. Ya, yang namanya tabaruj itu tadi kalau kita definisikan ada niat untuk kemudian yang bukan mahramnya untuk kemudian melihat kepada dirinya, ya ingin dia diperhatikan, ingin supaya bahkan syahwat muncul gitu. Nah, itu tabaruj ya. Kalau menurut saya tadi ya jangan sampai jadi akhirnya tabaruj gitu. Walaupun niatnya cuma pengen dandan doang, boleh jadi kan. Yang namanya niat cuma pengen dandan doang, tapi jadinya tabaruj ya. Itu jangan sampai ke situ. Dan proporsional aja lah ya. Proporsional nih ahwat-ahwat gitu kalau misalnya dandan proporsional, artinya proporsional tuh ya yang pas gitu ya. Pas aja, jangan terlalu berlebihan gitu. Bedak mah pakai bedak gitu di sini gitu. Jangan bedaknya di tangan gitu. Kalau pakai bedak, tetapi maksudnya jangan kemudian harus tempatnya harus jelas. Misalnya gini, jadi pagar ayu, kalau nggak dandan kan nggak boleh, betul nggak? Mesti kita dandan kan? Karena apa? Karena pada saat itu memang semuanya orang-orang di situ berdandan semuanya, tampak rapi, dan itulah cara penghargaannya seperti itu. Nah, ini nggak termasuk gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak kemana-mana, ke pasar dandan kayak mau kondangan, kan jadi masalah. Iya, menor-menor itu kan. Menor-menor. Nah itu juga permasalahannya itu tadi. Jadi jangan sampai pertama tadi niatnya, yang kedua tadi ya terlalu berlebihan, jadi nggak proporsional ya. Itu kira-kira. Gimana Farid? Terima kasih. Ya, kalau gitu Tat, saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio sebelah kanan saya ini berarti untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ih, wangi semua, ngangkat tangannya wangi. Nah, kamu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinan. Siapa namanya? Kinan, saya mau bertanya. Jadi gini, biasanya usia remaja seusia kita itu sering nonton YouTube. Nah, Seusia kita ya. Usia kita. Nonton YouTube, ya. Usia kita. nah terus biasanya remaja perempuan nontonnya tuh kayak make up tutorial dari beauty vlogger gitu. Nah terus saya punya sahabat gitu, dia tuh suka make up di sekolah, kayak misalnya bedak atau lipstick ya walaupun itu nggak tebel-tebel banget, tapi dia itu udah dapet teguran dari guru, terus juga suka diomongin sama teman-teman. Nah sebagai sahabat saya nggak rela kan sahabat saya digituin. Nah terus Dibully gitu ya? ya, Dibully gitu. Nah terus gimana caranya saya ngingetin sahabat saya, tapi satu sisi saya nggak mau bikin dia sakit hati juga gitu. Nah, Masya itu Allah. saat. Baik. Itu Alhamdulillah. saat. Nah, ini cakep nih. Iya, itu Kinan Perdana saat adik saya tuh curhat. Kinan Perdana. Kinan Perdana. Oh Jadi, bukan Kinan Yusuf, bukan. Baik, begini ya. Kan tadi tuh permasalahannya itu udah baik tuh sama temennya tuh pengen ngasih tahu kan bahwa ini tutorial tuh boleh-boleh aja kita lihat. Tetapi kalau misalnya tadi tempatnya nggak pas gitu ya, tempatnya di sekolah gitu, ya buat apa? Sebetulnya gini, caranya salah satunya itu suruh dia nonton ini kita. Nah, biar dia lihat, oh ini nggak bagus nih begini gitu ya. Bisa yang namanya dakwah itu atau mengajak seseorang itu bisa kita nggak ngomong langsung. Bisa, kalau kita nggak enak mau ngomong nih ya. Aduh gimana ya caranya? Kita ajak dia ke kajian yang tentang masalah make up, tentang masalah tabaruj itu kita ajak. Atau kita lewat kasih link YouTube juga gitu ya? dari ustadz siapa yang ngebahas misalnya tentang tabaruj gitu. Nah, kasih sama dia forward tuh, cek gitu ya. Nonton tuh gitu ya. Nonton atau misalnya ke forward gitu misalnya tiba-tiba ya. Kalau misalnya kita mau nggak terlalu kelihatan pengen nasihatin dia gitu karena kan sobat ya, takut nanti dia tersinggung dan lain-lain. Itu banyak caranya. Insya Allah banyak caranya. Tapi jangan kemudian kita jadi terlalu menekankan kepada dia yang kemudian cara yang dia nggak suka,
sampai akhirnya jadi kita juga sahabatnya jadi retak gitu persahabatannya. Kan banyak begitu, lu gimana gua aja lu sok suci lu apa lu, jadi masalah kan. Nah jadi masalahnya tinggal caranya, gimana caranya supaya lebih halus, supaya kita ngasih tahu tetapi kemudian dengan cara yang cantik tadi. Teman-temannya menerima gitu. Banyak cara. Itu juga apa yang dilakukan nanti kalau pemirsa untuk suami dan istri ya. Biasanya kalau istri pengen ngomong sama suami kan gimana gitu. Timingnya yang tepat. Timingnya harus cari yang tepat gitu. Nah ini kita harus dengan cara yang cerdas gitu. Caranya apa? Caranya pura-pura nanya. Ya padahal pengen ngasih tahu gitu. Pak misalnya kalau kita ini menarik perhatian lawan jenis dan lain-lain, kalau menurut Bapak tuh gimana sih dan lain-lain. Padahal kita cuma pengen ngasih tahu sama dia, bukan kita udah tahu. Jadi kita caranya dengan pura-pura nanya atau bagaimana dan lain-lain, atau misalnya kalau dia takut kesinggung ya pakai orang lain. Tapi kalau kita tahu kan yang paling tahu sahabatnya, dia nggak akan kesinggung. Jadi kita akan nanya, sebetulnya kalau saya tuh pengen banget sih kayak kamu make up gitu, tapi itu nggak apa-apa gitu, takutnya tuh saya tuh takut jadi tabarut atau gimana gitu ya. Kita cari tahu yuk, misalnya gitu. Padahal kita udah pengen ngasih tahu kan. Nah, caranya begitu, kira-kira ya. Iya. Jadi insya Allah akan lebih mudah gitu. Gimana kira jawaban dari guru kita? Insya Allah ya, bisa ya. Ya. Ada lagi mau ditanyain? Dah, itu aja. Cukup. Terima Mudah-mudahan nih kasih. temannya nanti setelah menonton tayangan ini Tombo Ati langsung dapat hidayah dan dapat pencerahan tentunya juga. Biar nggak makin makeup berlebihan ya Ustaz ya. Kita kan banyak sekali tuh di dunia ini, di sosmed, di YouTube, di mana-mana tuh banyak sekali yang namanya informasi, make up segala macam. Tapi kita pegangannya mana yang kemudian masih syar'i, itu yang harus kita pegang. Mana yang masuk syariat itu yang mana? Ya jangan sampai kita niru sesuatu tetapi yang udah keluar dari syariatnya. Nah, ini yang paling bahaya. Yang menariknya kalau misalnya anak-anak muda mau ngetren, mau gaul, mau segala macam, boleh. Tetapi pegang tuh yang namanya syariat tuh. Siap. Gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna buat kita dan terima kasih buat jamaah yang ada di studio yang tadi udah saya kasih kesempatan bertanya. Nanti setelah ini Ustaz akan ada jamaah atau adik-adik kita yang mau curhat di sini. Tapi jangan kemana-mana buat semua pemirsa dan jamaah yang ada di studio. Tetap di Tombo Hati. Insyaallah selalu di hati. Ya, kembali ke kajian Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa yang baru bergabung dengan kami, Tombo Hati sekarang udah di segmen 4. Temanya kali ini, jaga parasmu dari api neraka. Dan buat pemirsa di rumah, saya mengingatkan untuk mengirimkan videonya. Video curhat yang lagi sedih, yang lagi galau, yang lagi gundah gulana. Pokoknya apapun yang ada masalah, kirimin videonya. Langsung upload di Instagram, jangan lupa mention @tombohati_rtv atau bisa kirim ke video melalui nomor WhatsApp di 0897 9247 525 0897 9247 525. Dan sekarang waktunya saya mengasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Kali ini dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi, Mia dan Iis kelasnya. Kita langsung panggilkan adik kita Nanda untuk bisa curhat bersama kita sini. Silakan. Jaga pandangan, jadi duduknya begini. Jadi kalau ngeliat Mia itu Nanda lewat, dikit aja. Oke, silakan Nanda. Ya, silakan duduk. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nanda dari Masado Kota Bekasi. Aku mau curhat nih. Jadi itu kan aku punya asisten rumah tangga nih di rumah. Jadi tuh mama kan suka nyuruh dia pergi ke pasar nih. Jadi tuh kalau setiap disuruh ke pasar tuh pasti dia dandannya lama banget. Kayak hampir sejam 2 jam gitu. Dandan? Iya. Itu dandan apa? Iya, nggak tahu apa pingsan gitu, nggak tahu dia. Dia kayaknya mandi dia kayaknya. Dandan 1 jam atau 2 jam ya? Iya, udah gitu dandannya kayak berlebihan gitu loh, kayak yang minor bener-bener kayak mau kondangan gitu. Pantura ya. Apa tuh pantura? Ya itu maksudnya dandan menor-menor kan sering joget-joget gitu Pak Ustadz. Gitu. Terus gimana lagi? Terus ya emang sih kalau misalkan dia bisa dandan gitu kan cantik gitu loh kalau menurut dia. Terus kayak Oh cantik menurut dia. Iya. Kalau menurut kamu? Gitu.
Terus tuh kayak sering dikasih diskon sama abang-abangnya. Oh, maksudnya dandan? Gara-gara dia dandan harganya jadi murah, dikasih diskon. Masya Allah. Kan suka digodain gitu loh sama abang-abangnya ya. Sebenarnya aku sama mama tuh pengen gitu negor dia. Jangan dandan terlalu berlebihan ya. Iya. Tapi aku sama mama kan juga dapat untung karena Oh, dia lumayan diskonannya. lumayan diskonannya kan. Belanja murmer Tat gitu. Iya. Oh, lumayanan. Lumayan ya gitu. Jadi Jadi disuruh tuh- tambah menor lagi biar diskonnya tambah banyak. Ya kadang aku juga ngeliatnya risih gitu loh. Kadang juga kan pengen buru-buru masak, pengen pergi apa gitu kan, pengen cepet-cepet lah gitu. Jadi aku pengen nanya nih, sebenarnya itu termasuk tabaruj bukan sih? Ya, ya. Apakah itu termasuk kategori tabarusan gitu? Seperti itu. Betul ya Nanda ya sahabat kita ya? Iya. Baik, Sahabat baik. kan? Alhamdulillah. Ya, gini ya. Ini juga sekalian sama pemirsa nih, saya jawabnya nih. Ini karena ini permasalahan banyak orang mesti, ya kan? Kadang-kadang tuh orang itu suka ingin mendapatkan sesuatu, keuntungan, tanpa berpikir cara yang benar. Jadi biarin caranya apapun, yang penting kita untung, gitu kan kadang-kadang ya. Nah ini kalau kita lihat, kan tadi permasalahannya dia dandan berlebihan, ya tabaruj pasti kan. Tapi lumayanan nih dapat diskon nih gitu ya. Iya, iya. Udah biarin aja. Nah ini saya ingin ngingetin, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang kata Allah. Curang tuh apa? Dalam segala hal kecurangan itu. Salah satunya ini tuh kan curang sebetulnya. Jadi artinya biarin deh, kita udah tahu nih nggak bener nih. Tapi biarin aja lah yang nggak bener ini. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan untung. Itu curang artinya. Ya, kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak dengan cara yang baik. Nah, kalau untuk orang-orang yang curang tadi, ya nauzubillahi min dzalik, kala barona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ya, itu hanya akan menambah noda, menambah kotoran, ya, menambah yang namanya hati itu jadi keras, ya. Dan itu sebetulnya akan membawa orang tersebut kepada kehancuran. Jadi jangan sampai kita berbuat curang, karena kecurangan itu bukan membuat kita menjadi untung sebetulnya, malah jadi buntung gitu ya. Jangan pernah berpikir mendapatkan sesuatu, mengambil sesuatu dengan cara yang curang tadi. Apa cara yang curang? Cara yang sebetulnya kita tahu tidak boleh, tidak baik, tetapi kita lakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nih ya. Jadi intinya ke sana. Justru yang namanya tabarusnya sudah bukan pertanyaan lagi. Sudah ya gitu ya. Udah seperti itu tuh sudah tabarus gitu. Tapi ini nambah lagi tuh. Dia begitu karena ada strategi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jadi kalau di dalam agama ini indahnya apa? Di dalam Islam niat mesti benar tadi, caranya mesti benar, dan aturannya juga mesti benar. Niatnya lillahi ta'ala, caranya iktiba kepada Rasulullah SAW, aturannya harus pakai aturan Al-Quran. Ya, aturan Allah. Jadi intinya 3 ini. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita selamat dunia wal akhirah. Tapi kalau ini kita kemudian niatnya kan baik nih, ya supaya dapat gratisan atau supaya dapat diskonan, tapi cara yang salah nggak boleh. Nawar boleh, yang namanya nawar tuh boleh, ya. Apalagi yang namanya ibu-ibu. Waduh, ibu-ibu mah Wajib itu Tat. waduh, yang Dapat namanya harga nawar. GoPay aja potongannya lumayan Tat. Nawar itu bukan karena nggak punya duit, karena Bukan. hobi nawar. Hobi nawar. Nah, jadi intinya adalah yang namanya nawar dapat diskonan itu boleh-boleh aja, tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai dengan cara-cara yang salah, ya. Sama. Kita pengen lulus nih, anak-anak sekolah. Pengen lulus itu harus dengan cara yang benar. Jangan sampai kita curang. Siap. Coba bayangin, lulus sih lulus, oke, gitu. Dapat hasil yang bagus, tapi dia kemudian curang dengan cara yang nyontek lah atau bagaimana lah, beli jawaban lah. Jangan sampai lulus itu dengan cara yang curang. Siap. Karena dia hanya akan jadi rugi. Bahkan bukan hanya rugi, hatinya jadi kotor. Kalau hatinya kotor, waduh, nauzubillah min dzalik tuh. Susah. Iya. Ustaz, nih sahabat saya mau nanya lagi nih. Kamu mau nanya lagi, Nanda? Iya. Mau nanya apa lagi? Boleh dong. Kan sekarang itu kan lagi tren nih Ustaz, make up yang demam yang lagi merah-merah di bawah mata gitu. Merah-merah di bawah mata, Iya. sakit mata itu mah.
kan kayak sekarang kan make up Korea kan, kayak kiblatnya make up Korea gitu buat anak K-pop, muda. K-pop gitu ya. Sama Kayak- kayak aku gitu saat muda-muda yang merah-merah gitu. Itu dia kayak suka di blush on tuh di bawah Di mata bawah gitu mata. Oh, di kan. bawah mata belas orang. Bisa kan Seharusnya di mana? Oh, di pipi. Boleh nggak gitu Tat, kira Iya, kita ya? nah kalau seusia kita itu boleh nggak sih Ustaz? Ngikutin tren gitu Tat. Iya. Jadi kalau kiblatnya sekarang lagi ngetren yang namanya makeup Korea pakai yang merah-merah di bawah mata itu, sebenarnya itu boleh nggak sih kita ngikutin seperti itu Tat? Tadi saya bilang gini ya, ngikutin sesuatu yang lagi ngetren dan lain-lain itu ya, coba lihat dulu secara syariatnya boleh apa enggak. Kembali lagi ke tadi, niat, Iya. cara, aturan, lihat lagi. Iya. Misalnya, ini gimana sih? Apakah masuk nanti ke tabarus kayak pengen beda itu boleh, tapi kalau misalnya tiba-tiba pengen beda nih, kalau diperbolehkan merubah gitu ya, merubah apa yang namanya ciptaan Allah, kebayang nggak? Kan ada orang yang pengen dirubah-rubah tuh mukanya ya, di operasi plastik lah. Untung belum operasi besi lah, baru Iya, plastik. aluminium Sat, aluminium. Ya, gitu. Kebayang nggak? Pertama dijadiin cantik gitu. Lama-lama yang namanya orang kan pasti pengen beda tuh. Betul. Bisa jadi matanya jadi 3, hidungnya ditaruh di pipi, misalnya gitu. Gimana tuh? Makanya diatur nggak boleh rubah ciptaan Allah begitu loh. Ya, itu makanya syariatnya dilihat. Nah, kayak tadi nih dandanan nih. Kalau kita dandan begitu, tiba-tiba berbeda dengan orang dan bahkan orang tiba-tiba bukan cuman satu angkot yang lihat. Semuanya lagi nyetir motor ini apaan? Oh, ceder tiba-tiba nabrak. Ah, Gara-gara ngeliat gitu ya Tat ya? gara-gara ngeliat, wih ini matanya di sini merah-merah gitu kan. Jangan kemudian juga dilihat begini, apakah itu membawa keselamatan, adab, masalah kesantunan, kan itu harus dilihat. K-pop, nggak santun gimana? Misalnya kayak gini, ada nih, Ustadz boleh nggak melihat orang tua, hey dad, mana aja dad, gitu. Oh kan kita akrab nih gitu sama orang tua gitu. Ya kalau dalam Islam mah nggak bisa, akrab itu bukan dengan cara seperti itu, santun sama orang tua. Masuk kemana aja lu, dad. Wih, getok kan? Nggak boleh. Santun, cium tangan gitu. Akrab, ketawa-ketawa boleh, tapi nggak boleh seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kalau tadi kita lihat ya terlalu berlebihan ya nggak usah lah gitu. Kecuali kalau misalnya kita memang lagi dalam acara, sekarang acaranya acara performance K-popan semua ya, misalnya semuanya orang digituin semuanya dalam satu acara, ya mungkin oke aja gitu. Tapi kalau enggak kan nanti akan membuat apa namanya bingung Beda sendiri, orang. ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita itu nantinya justru dikelompokkan kepada golongan orang-orang yang kita ikutin gitu. Jangan mau lah ya. Kita ini harus yang namanya syariat, yang namanya akidah, orang muslim harus juga memperlihatkan izzahnya sebagai orang muslim. Ya, Tat, ini nggak berasa nih, udah hampir 1 jam kebersamaan kita, mungkin bisa ditutup dengan konklusi. Nanda udah nggak tanya lagi ya? Cukup udah ngerti ya? Tafadhol Ustaz untuk konklusi kajian kita hari ini. Baik. Begini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, intinya adalah kita harus ingat bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar, bahwa kita ini harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, lingkungan kita dari api neraka. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal perilaku ya yang menjurus kepada arah bahwa api neraka itu akan menelan kita. Jangan sampai kita bermaksiat, jangan sampai kita melakukan kemungkaran, kemudaratan gitu. Nah, di mana kita harus melihat tuntunannya kembali kepada tuntunan-tuntunan agama. Lihat bagaimana Al-Qur'an menuntun, lihat bagaimana sunnah-sunnah menuntun, Rasulullah menuntun, lihat bagaimana para ulama ya menuntun kita semuanya. Ya, ini yang kita penting. Jadi anak-anak muda ini seringkali kan mereka ingin berekspresi. Ekspresi inilah jangan sampai salah jalan. Kita harus tetap di jalan yang Allah ridho. Kira-kira Allah ridho nggak nih kalau seperti ini? Ya, jangan sampai nanti, waduh, ini kalau misalnya kita ikut tren dan lain-lain, malah kita jauh dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang soleh. Ikutlah kebiasaan-kebiasaan orang yang soleh. Ikutilah bagaimana sunnah Rasulullah di dalam kesehariannya. Jangan sampai kita pengen dunia ini terlalu berat untuk kita. Ini kecondongannya gini, kalau seandainya kita itu lebih condong ke dunia, akhirat itu akan ringan. Artinya kalau kita lepas segala sesuatu kehilangan di dunia ini akan kemudian kita terlalu bersedih.
Tetapi kalau misalnya kita lupa sholat dan lain-lain itu jadi ringan. Jadi biasa aja. Jangan sampai seperti itu. Kita harus lebih berat ke akhiratnya agar supaya dunia ini ringan. Artinya apa? Artinya kalau kita kehilangan segala sesuatu di dunia ini, kita akan lebih ringan. Dunia itu dalam genggaman, bukan dalam hati. Tetapi kalau kita lupa sholat, kita tidak berbuat kebaikan, kita akan bersedih. Kalau kita melakukan satu saja dosa-dosa kecil, kita akan sangat menyesal. Nah, ini yang perlu kita lakukan agar supaya kita tidak masuk ke dalam jalan orang-orang yang kemudian merugi. Amin, amin, amin. Jazakallah khairan kasiran Ustaz, hari ini ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya. Terima kasih buat adik kita Nanda yang sudah menjadi curhatan di sini, memberikan ceritanya, berbagi cerita kami. Sekali lagi terima kasih buat adik-adik yang sudah datang ke sini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian berikutnya dan selamat sekolah lagi, semangat ya pokoknya. Dan buat pemirsa, demikianlah kajian kita Tombo Ati hari ini. Intinya adalah apapun yang kita lakukan jangan sampai kita berlebihan dan tergolong dari orang-orang yang tidak berguna. Apapun misalnya dari make up, dari sesuatu hal yang kita punya tidak boleh berlebihan. Intinya adalah kita harus mengikuti kajian dari Islam. Dan buat pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Tombo Ati dari Senin sampai dengan Jumat tentunya di RTV. Dan kajian hari ini akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Erik Yusuf. Tafadhol Ustadz. Baik, ini saatnya kita berdoa ya. Yang di rumah juga semuanya nih, kita satuin doa kita supaya insya Allah kalau kita menyatukan doa, dijawab sama Allah. Semua ini yang ikut berdoa juga dijawab sama Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Allah subhana malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di program acara yang baik ini ya Allah. Ya Allah, dengan menyebut nama-namamu, ijabahlah doa-doa kami ya Allah, ijabahlah doa-doa kami. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah, tsabbit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membulak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, jauhi hati ini dari rasa iri, dari rasa dengki ya Allah. Dari kemalasan, dari kebodohan ya Allah. Dari keinginan untuk ria, untuk sum'ah ya Allah. Ya Allah, jauhi dari kesombongan terhadap ayat-ayatmu. Dari kesombongan terhadap makhlukmu ya Allah. Dari kemunafikan ya Allah. Dari seluruh sifat-sifat buruk yang ada ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah hari ini, hati ini condong beribadah kepadamu ya Allah. Jika hari ini hati ini masih kotor dan berlumpur ya Allah, gantilah hati ini menjadi hati yang baru ya Allah. Hati yang senantiasa kolbun salim, kolbun yang kau ridhoi di dalam melaksanakan semua aktivitas dalam keseharian ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ijabahlah doa-doa kami. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.